Gimana? Sampai sini paham nggak? Masih bingung? Masih Pak. Oh, masih. Oke. Jadi kayak gini ya, sebagai contoh. Kalau misalnya saya menyebut Manawi Sora Simkuring Kadangu, itu kan artinya apakah suara saya terdengar? Itu menyatakan bahwa yang pertama, kan saya itu bertanya tentang suara saya kepada teman-teman. Apakah suara saya terdengar oleh teman-teman? Makanya saya menyatakannya harus dengan kata ngada kadangu. Karena kadangu itu artinya terdengar tapi menyatakan suara untuk diri sendiri. Sedangkan teman-teman itu bisa menjawabnya kakuping karena teman-teman menyatakan bahwa teman-teman mendengar suara orang lain sehingga menggunakanlah kata kakuping seperti itu. Itu yang dinamakan tata krama bahasa Sunda untuk menyatakan perbedaan antara kepemilikan diri sendiri dan kepemilikan orang lain. Kalau masih pusing, Bapak bersyukur karena berarti artinya teman-teman mikir. Gimana, Denis, pusing nggak? Iya, Pak. Oke, iya. Tenerisa kok pusing nggak? Setelah dijelaskan sudah cukup mengerti untuk kata itu, Pak. Iya, oke. Sudah cukup mengerti ya, gak apa-apa. Jangan jadi beban pikiran karena otak butuh proses untuk kita menerima informasi yang ada ya. Bentar, saya sambil cek satu persatu. Ada Tenerisa, ada Denis, Bu Endang, nah ini Rahmat, Rukmana, sama Katria. Yang lainnya belum masuk. Oke. Baik teman-teman. Jadi itu sedikit pengantar, sakedikna panganter, bikin urang, bikawanoh leuwih teleb ngeunaan budaya jeung basa Sunda. Itu adalah sedikit pengantar untuk kita mengenal lebih jauh tentang budaya dan bahasa Sunda. Walau tentu berat ya, karena yang pertama teman-teman di sini itu beragam, multikultural, semuanya tidak ada di Jawa Barat, sehingga ada beberapa orang yang mungkin tidak asing dengan bahasa Sunda. Misalnya Teh Nerisa. Teh Nerisa orang Nias gitu kan. Teh Nerisa itu kan orang Nias gitu. Tiba-tiba belajar bahasa Sunda gitu kan. Kenapa gitu di PKBM Pemuda Pelopor ini harus belajar bahasa Sunda? Karena yang pertama, PKBM Pemuda Pelopor Kalungguhanana aya di Jawa Barat. Sekolah teman-teman belajar ini ada di Jawa Barat. Salah sauyos kurikulum anu ditetepkeun teh nya eta aya nu disebutna muatan lokal. Ada salah satu yang disebut sebagai muatan lokal, sebagai mata pelajaran yang memang wajib dipelajari bagi sekolah-sekolah atau institusi yang ada di lingkungan Provinsi Jawa Barat, yaitu bahasa Sunda. Begitu nak, wayahna saderek. Teman-teman mau tidak mau harus diajari bahasa Sunda. Tapi insya Allah kusim kuring diaping, mungkin sakedik mah pasti tiasa. Gitu. Teman-teman sedikit demi sedikit pasti bisa untuk belajar bahasa Sunda dan saya berharap ke depannya minimal teman-teman untuk komunikasi sehari-hari bisa gitu. Misalnya kayak ketika lagi ke Jawa Barat, teman-teman lagi ke Bandung atau ke Sukabumi tempat pusat sekolah teman-teman berada gitu kan ke daerah Pangandaran, Majalengka, Bogor dan sebagainya, teman-teman bisa mencoba mempraktekannya. Ayeuna urang kawitan ti materi munggaran kalawan judul Saha Urang Sunda Kumaha Urang Sunda. Saha teh artosna siapa ya. Kalau bahasa Sundanya orang itu urang. Tapi di sisi lain, orang juga bisa bermakna kita. Saha itu siapa? Orang Sunda, orang Sunda. Jadi saha orang Sunda artinya siapa orang Sunda. Sedangkan kumaha artinya bagaimana. Teman-teman pernah dengar konsep 5W1H gak? Atau kalau bahasa Indonesianya adik Simba. Apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Nah, ini kan kata-kata pertanyaan dasar ya. Kalau di bahasa Sundanya, teman-teman, ada apa teh naon, di mana itu di mana, kapan itu iraha, siapa itu saha, mengapa itu kunaon, kalau kumaha itu kumah, bagaimana itu kumah. Saya ganti dulu warnanya ya. Nah, ini adalah pertanyaan kata dasar untuk pertanyaan dalam bahasa Sunda. Apa itu naon? Di mana itu di mana? Kapan itu iraha?
Siapa itu saha? Mengapa itu kunaon? Bagaimana itu kumaha? Oke? Sok mangga bilih nambah dicatat, tiasa kusa derek dicatat. Kalau teman-teman mau mencatatnya, silahkan saya berikan waktu untuk mencatat terlebih dahulu. Parantos nyeratna saderek. Sudah teman-teman menulisnya? Atos, Pak. Atas, Sudah, Pak. mohon. Ini saya teman-teman yang orang Jawa ya. Atos di Sunda sama Jawa itu beda makna. Kalau di Sunda, atos itu artinya sudah. Kalau di Jawa itu kan artinya keras. Terus apa lagi ya? Keunikan bahasa. Sebenarnya sebagai bangsa Indonesia, teman-teman harus bersyukur karena tinggalnya di lingkungan yang multikultural. Ada keberagaman bahasa, budaya yang bahkan ketika ada kesamaan pun bisa menunjukkan perbedaan makna. Misalnya gini, saya kan orang Sunda, pernah tuh dikirim untuk studi di Sumatera Utara di Medan. Kemudian saya tuh diajak jalan-jalan ke Brastagi. Di sana itu kan ada kayak pasar buah kan ya. Nah, kemudian BP-nya itu bilang kayak gini, bujur nakku. Saya kaget karena kalau dalam bahasa Sunda itu bujur artinya pantat atau bokong. Sedangkan kalau dalam bahasa Batakaro, bujur itu artinya pantat. Artinya terima kasih. Sedangkan kalau dalam bahasa Sunda itu kan pantat artinya ya bokong kan. Makanya kayak what? Nah, itulah bagaimana perbedaan makna juga antara bahasa. Termasuk apa lagi? Oh, gedang. Kalau di orang Sunda gedang itu pepaya ya. Kalau orang Jawa gedang itu apa coba? Pisang. Pisang. Betul, makanya suka miskomunikasi. Jangan kan itu di Jawa Barat tuh terus kan ada daerah Cirebon tuh namanya kota Kabupaten Cirebon gitu kan. Misalnya ada pedagang yang lewat rumah kita, mereka menawarkan mau mau sayur gak bu gitu. Kalau di Cirebon teman-teman jangan bilang beli gitu. Karena beli dalam bahasa Cirebon itu artinya enggak. Makanya dulu tuh ada kasus nih ya cerita nih. Ketika teman saya pindah ke Cirebon, ya tuh kan kemudian ada yang lewat tukang dagang, Mang beli gitu kan. Terus Mangnya tuh malah pergi gitu aja gitu kan. Mang beli gitu kan. Dan ternyata Amang yang tukang dagangnya itu menganggapnya itu kalau beli itu artinya enggak kan, enggak akan membeli gitu. Sedangkan dalam pikiran dia beli itu artinya eh membeli gitu kan. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Aman ya? Kita lanjut. Gimana ini? Hapus. Oke. Sebenarnya kalau di pertemuan pertama itu ini indeks capaian pembelajarannya. Pertama teman-teman akan memahami konsep Sunda sebagai etnisitas kok entitas. Sunda Pituin dan Sunda Mukimin, tiga corak budaya yang ada di Jawa Barat, Sunda, Cirebon, Melayu, Betawi, bahasa Sunda sebagai bahasa daerah di Jawa Barat, dan kekayaan bahasa Sunda melalui tata krama bahasa. Saya tuh sebenarnya awalnya tuh ngajar teman-teman tuh jam 8, tapi tadi itu tukeran sama Pak Egi kata tapi alhamdulillah sama Pak Egi juga akhirnya ya udah deh, besok juga Pak Egi jadinya tukeran sama saya. Nah, ini adalah pertanyaan dasar. Saha orang Sunda teh? Siapa itu orang Sunda? Nah, hanya orang Sunda teh nu sacara getihna boga tapak luluhur ka orang Sunda. Apakah benar orang Sunda itu hanya mereka yang secara darah genealogi adalah orang Sunda? Nah, orang Sunda teh saukur nyicingan Jawa Barat unggul. Apakah orang Sunda itu hanya mendiami sekitar Jawa Barat saja? Ini adalah pertanyaan dasar karena teman-teman tahu gak? Orang Sunda itu yang paling cepat kehilangan identitas dan tidak terlihat kesundaannya. Teh Nerissa.
walaupun saya belum pernah bertemu langsung, tapi saya bisa langsung mengidentifikasi kalau Teh Nerisa itu orang Nias. Karena apa? Tahu gak teman-teman? Teh Nerisa jangan jawab. Maaf, saya mau tanya tadi apa ya Pak nggak kedengar? Oh, gini. Saya melihat Teh Nerisa ini langsung mengidentifikasi, oh Teh Nerisa ini orang Nias, padahal saya belum pernah bertemu dengan beliau. Tahu gak apa yang membuat saya tahu kalau beliau itu orang Nias? Berarti pas openingnya di tengah ya biasanya. Ya, Pak. Nah, ini mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Denis mau mencoba menjawab? Mungkin dari logat bicaranya mungkin ya, Pak. Logat bicara Teh Nerisa sudah sama seperti kita. Oh gitu. Tidak ada yang berbeda, Bu Endang. Coba yang lain. Menurut saya dari apa ya dari struktur sorry Kanerisa tapi sepertinya dari struktur wajah dan apa ya dari hidung dan juga matanya itu sangat-sangat terlihat bahwa Kanerisa adalah orang Nias. eh saya tidak bisa menyalahkan, terima kasih Teh Aini. Saya tidak bisa menyalahkan apa kata Teh Aini karena gak salah juga sih. Kadang ada identifikasi wajahnya gitu ya, tapi bukan itu jawaban yang diharapkan. Yang lain. Mungkin dari nama kali ya Pak. Biasanya ada marganya. Oke, betul Taruk mana. Itu dia. Mengidentifikasi Teh Nerisa sebagai orang Nias itu terlihat dari marganya. Marganya Teh Nerisa itu ada tuh Lawolo. Lawolo itu marga Nias gitu kan. Itu Oh, lain halnya dengan masyarakat Sunda. Kalau kita bandingkan dengan orang Sunda, Pak Lisan nih, Pak Lisan itu orang Sunda, tapi tidak ada nama yang secara identitasnya spesifikasi itu menunjukkan orang Sunda. Kalau dulu iya, orang Sunda juga dapat diidentifikasi dari namanya yang biasanya ada pengulangan, reduplikasi dalam nama-nama orang Sunda. Misalnya Yayat, Sudaryat, Kokom, Komaria, Nunui, Nur, Jana, Endah, Su, Endah. Jadi biasanya ke orang Sunda itu ada pengulangan nama gitu ya. Tapi itu tidak bertahan lama, tidak pakem secara adat, yang akhirnya mengalami perubahan, eh, masa perubahan zaman. Palisan sendiri yang genealoginya Sunda akhirnya tidak lagi seperti itu gitu, tidak lagi menggunakan kebiasaan orang Sunda yang dari namanya bisa ada pengulangan atau reduplikasinya. Kedua, tadi sempat Teh Aini itu mengatakan bahwa mengidentifikasi Teh Nerisa sebagai orang Nias itu bisa dari struktur wajahnya, hidungnya. Gak salah. Kenapa saya sebut gak salah? Karena orang Nias itu memang suka terlihatnya itu sipit-sipit gitu, kayak orang Tionghoa ya. Betul Teh Nerisa, saya konfirmasi dulu nih sama orang Niasnya. Ononihanya. Kata orang-orang seperti itu Pak. Pasti. Ya, Saya sudah ada di Nias. Jadi itu aja. oke. Ya, betul. Jadi kalau misalnya disebut identifikasi wajah kan jadi stereotipnya gitu ya akhirnya, bahwa orang Nias itu putih-putih, sipit-sipit gitu kan, hidungnya mancung-mancung kayak orang Tionghoa kalau selewat itu. Walau mungkin tidak semuanya gitu. Tapi sayangnya identifikasi wajah itu tidak selamanya menunjukkan etnisitas yang jelas. Misalnya kayak gini, kalau teman-teman melihat wajah saya juga gak Sunda-Sunda banget kok. Bahkan dulu ketika di Medan, orang-orang tuh langsung kayak langsung selalu bertanya itu apa marga mule gitu kan. Hah? Saya kaget itu, apakah wajah saya sudah cukup Batak gitu sehingga akhirnya saya sering ditanyakan apa marganya gitu. Jadi kalau terkait dengan identitas wajah, kalau kita sekarang udah gak terlalu bisa dibedakan ya. Nah kemudian, ya terima kasih teman-teman yang baru bergabung dan baru mengonfirmasi melalui kolom pesan. Baik, kalau begitu kita coba masuk dalam satu kasus. Teman-teman sudah terlihat di sini ada dua orang, ada Siti dan Michelle. Terlihat? terlihat. Oke, Cobi, s- saya mau minta Denis membacakan yang ini nih, yang dalam bahasa Sunda tentang Siti. Bisa? Coba.
Silakan Denis, boleh. Siti lahir di Garut, ibuna asli ti Garut. Ramana mah ti Sumedang, duanana urang Sunda. Anu matak sapopoena hirup kumbuh dina kabiasaan Sunda. Make basa Sunda oge ngalakonan pola hirup orang Sunda. Gitu. Yeay, hatur nuhun Denis. Oh ya, kalau bahasa Iya, Sundanya Pak. terima kasih itu kan hatur nuhun. Itu artinya terima kasih. Teman-teman bisa menjawabnya dengan kata sama-sama dalam bahasa Sunda itu ada beberapa variasi. Yang pertama, sawang suna. Yang kedua, bisa juga samulihna. Bisa juga sami-sami. Udah sih, tiga aja. Sawang Suna, Samungina, Sami-Sami. Nah, ini dia ya. Tiga variasi sama-sama dalam bahasa Sunda. Jadi kalau misalnya ketemu orang Sunda, teman-teman bisa menggunakan kata atur nuhun untuk menyatakan terima kasih. Kalau sama-samanya bisa Sawang Suna, Samulihna, Sami-Sami. Seperti itu ya. Nah, orang terjemahkan hiji-hiji. Kita coba terjemahkan satu persatu. Siti lahir di Garut. Siti lahir di Garut. Ibuna asli ti Garut. Dari itu dalam bahasa Sunda dinyatakan dalam kata ti. Jadi kalau dengar ti itu artinya dari. Ti Bandung, ti Sumedang, ti Garut. Ibuna asli ti Garut. Rama nama ti Sumedang. Ramana itu artinya ayahnya dari Sumedang. Dua nana orang Sunda, keduanya orang Sunda. Anu matak sapopoehna hirup kumbuh dina kebiasaan Sunda, sehingga kebiasaan sehari-harinya tumbuh dalam kebiasaan Sunda. Menggunakan make bahasa Sunda, make itu artinya menggunakan memakai ya, kayak bahasa Indonesia, make bahasa Sunda, menggunakan bahasa Sunda. Oke, ngalakonan pola hirup orang Sunda, juga melaksanakan pola kehidupan orang Sunda. Cobinya tadi parantos Denis ayeuna teh mana cobi biasa pangmacakeun ieu ngenaan Michelle, boleh tolong bacakan mengenai Michelle. Boleh, Pak. Misal lahir di Jakarta, tapi gede di Bandung. Ibuna orang Tionghoa di Medan, Ramana orang Jawa di Semarang. Tapi lantaran misal ngandrek di Bandung, manehna ngalakonan kebiasaan hirup orang Sunda. Terima kasih Teruk mana betul, Michelle lahir di Jakarta. Betul. Teman-teman tunggu sebentar ya. Ya, Pak. Oke, kita coba ya. Nah, terima kasih dari mana. Michelle lahir di Jakarta tapi gede di Bandung. Ibuna orang Tionghoa ti Medan, ramana orang Jawa ti Semarang. Tapi lantaran itu karena Michelle nganjrek di Bandung, karena nganjrek itu tinggal, tapi spesifikasi menunjukkan tempat nganjrek di Bandung. Diri manehna ngalakonan kebiasaan hirup orang Sunda, akhirnya dia terbiasa dengan pola hidup orang Sunda. Nah, ayeuna sim kuring bade naros ka saderek saha nu disebut orang Sunda. Siapa di sini yang orang Sunda? Apakah Siti atau Michelle? Siti, Pak. Siti, ada yang mau jawab Michelle? Mau, Pak. Siapa yang setuju kalau Michelle ini orang Sunda? Michelle orang campuran, Pak. Orang campuran Bu Enda, betul ya, Yang, orang yang campuran. asli pribumi Siti, Pak.
Yang asli pribumi Siti. Tapi kalau begitu misal non pribumi, serem amat ya kayak zaman dulu ada istilah pribumi dan non pribumi. Imigrasian, Pak. Anda Imigrasian berarti kalau nyebut orang Tionghoa, orang peranakan Arab di Indonesia nyebutnya ini dong orang imigrasi, orang migrasi. Serem amat. Kita Orang membedakan lagi blasteran kelas kali, Pak. orang blasteran. Nah, oke, biar saya luruskan ya. Jadi teman-teman, baik Siti maupun Michelle, keduanya itu adalah orang Sunda. Mana? Ya ampun. Nah, Siti itu kita dapat sebut beliau sebagai Sunda Pituin atau orang Sunda yang secara darahnya merupakan turunan atau ibaratnya itu secara leluhurnya itu memang orang Sunda. Bahkan secara jelas ya teman-teman sudah mengidentifikasi karena teman-teman mengidentifikasi dari garis keturunannya. Bagaimana misal ini beliau lahir di mana sih tadi saya lupa. Misal lahir di mana? Lahir di Garut, ibunya asli orang Garut dan ayahnya orang Sumedang yang notabene Garut dan Sumedang itu ada di wilayah Jawa Barat dan itu adalah tanah Sunda. Sedangkan Michelle sendiri juga sebenarnya bisa kita sebut sebagai orang Sunda loh. Kenapa? Karena Michelle sendiri dianggap sebagai Sunda Mukimin. Orang Sunda yang darahnya itu bukan Sunda tapi ikut hidup bermukim dan biasa terhadap pola kehidupan masyarakat Sunda. Jadi baik Siti ataupun Michelle itu sama-sama disebut sebagai orang Sunda. Bedanya kalau Siti itu disebutnya sebagai Sunda Pituin, sedangkan kalau Michelle itu disebutnya sebagai Sunda Mukimin. Apa yang dimaksud? Bentar ya teman-teman, sambil jalan. Coba teman-teman baca deskripsi yang di bawahnya, bisa? Oke, teman-teman mohon maaf ya karena saya tuh masih di tempat acara jadi kayak banyak banget ininya gangguannya gitu kan problemnya. Baik teman-teman, jadi sebenarnya baik Siti ataupun Michelle itu sama-sama orang Sunda. Kenapa? Karena Sunda sendiri adalah bukan etnis yang eksklusif. Dengan kelebihan masyarakat, dengan adat Sunda yang tidak memberikan yang namanya marga dalam namanya itu menjadi sebuah kelebihan bahwa yang disebut sebagai orang Sunda itu bisa siapa saja. Bahkan misalnya gini loh, kalau misalnya Teh Nerissa tinggalnya di Jawa Barat, tinggal di Bandung, kemudian misalnya terbiasa dengan pola hidup orang Sunda, ya Teh Nerissa juga bisa disebut orang Sunda gitu kan. Kenapa? Karena orang Sunda sendiri mengenal dua konsep. Siapa suaranya feedback? Oh, Iksan. Nah, dengan orang Sunda yang ibaratnya itu dia inklusivitas orang Sunda itu yang pertama, ketika teman-teman terlahir secara darahnya itu sebagai orang Sunda, itu disebut sebagai Sunda Pituin, yaitu orang Sunda yang secara darahnya merupakan turunan Sunda atau leluhurnya adalah orang Sunda. Sedangkan Sunda Mukimin sendiri dimaknai sebagai konsep orang Sunda yang secara darahnya bukan orang Sunda, namun tinggal di tanah Sunda dan mengikuti kebiasaan orang Sunda. Konsep ini tuh dijelaskan dalam Manusia Sunda, karya siapa ya? Saya lupa bukunya. Nah, di mana orang Sunda sendiri dimaknai dalam dua jenis ya, Sunda Pituin, Sunda Mukimin. Pokoknya kalau Sunda Pituin itu artinya Sunda yang secara darahnya memang orang Sunda. Kalau Sunda Mukimin itu adalah orang yang secara darahnya bukan darah Sunda, tapi dia ikut hidup di Jawa Barat, kemudian mengikuti kebiasaan masyarakat Jawa Barat, gitu kan. Itu disebut sebagai Sunda Mukimin. Nah, seperti itu.
Dapat dipahami konsep Sunda Pituin dan Sunda Mukimin ini? Atau ada yang masih bingung? Nah, jadi pokoknya gini ya, intinya yang disebut kesundaan itu, walaupun memang secara sekarang kita sebutnya sebagai etnisitas, sebenarnya lebih daripada etnisitas. Sunda itu dimaknai sebagai falsafah kehidupan juga, filosofi kehidupan. Pokoknya segala nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Sunda itu disebut sebagai filosofi kesundaan. Yang artinya ketika teman-teman menjunjung tinggi filosofi itu, teman-teman juga bisa disebut sebagai orang Sunda. Lain halnya sebagai contohnya, saya beri kasus. Orang Batak, khususnya Batak Toba. Ketika teman-teman itu bertemu dengan orang yang punya di belakang namanya itu ada marga seperti halnya Panjaitan, Silitonga, Siagian, Sianipar, itu kan secara spesifik bahwa mereka itu adalah orang Batak. Dan kepemilikan marga itu memang secara eksklusif hanya kepada orang Batak saja. Ketika misalnya teman-teman ingin juga turut serta memilikinya, itu ada serangkaian prosesi adat yang harus dijalani dan itu tidaklah murah, itu tidak murah, tidak mudah, dan juga ada ketentuan-ketentuan tertentu yang akhirnya membuat dia bisa menjadi bagian dari orang Batak. Yang artinya masyarakat Batak sendiri terbilang eksklusif karena mengidentifikasi kelompok etnisnya itu dengan identifikasi nama. Lain halnya dengan orang Sunda yang tidak mengenal marga, dengan ketidakkenalannya pada marga itu, orang Sunda akhirnya bersifat inklusif. Siapa saja bisa jadi orang Sunda, siapa saja yang misalnya siapa saja kalau mau menjadi orang Sunda silakan. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman mengira bahwa etnisitas itu diturunkan, itu sekarang itu tidak sepenuhnya. Etnisitas betul ada yang diturunkan secara genetik atau secara darah. Ada juga yang diwariskan secara kultural, ya. Pewarisan etnis itu ada dua. Ada yang secara genetik melalui darah, yang kedua itu melalui kultural, daya. Kalau secara genetik apa? Misalnya tadi kasusnya seperti Siti. Siti itu kedua orang tuanya itu orang Sunda. Makanya beliau menjadi orang Sunda. Itu berarti menjadi Sundanya secara genetik. Sedangkan Shell, ibunya orang Tionghoa Medan, bapaknya orang Jawa dari Semarang. Tapi karena dia lahir dan besar lahirnya di Jakarta, tapi besar di Bandung, akhirnya ikut kebiasaan masyarakat Sunda, maka misal sendiri kemudian menjadi orang Sunda yang diakuisisinya itu secara kultural. Teman-teman pernah mendengar akuisisi nggak? Istilah akuisisi. BTW teman-teman, maaf jujur saya juga kadang harus agak evaluasi ya. Kalau yang pertama, kalau saya bicaranya kecepatan, tolong kasih tahu saya. Yang kedua, kalau materinya tolong terlalu berat, tolong kasih tahu saya juga untuk menjadi bahan evaluasi agar memberikan bahasa yang lebih sederhana dalam pengajaran. Boleh? Boleh Pak. Gimana Denis sejauh ini bingung nggak? Palisannya jelasin. Nggak terlalu bingung sih Pak. Ada tapinya nggak? Apa-apa, jujur aja ya kalau sama Palisan teman-teman jangan karena gak enakan. Jadi bilang aja kalau misalnya memang ini tidak sesuai. Oke? Kang Ihsanu gimana sejauh ini? Apakah dapat memahami? Mohon maaf Bapak, ya Iya. sebelumnya saya pernah tinggal di Bogor, kan mayoritas Mm-mm. bahasa Sunda. Iya. Eh, Kemungkinan ini sih Pak, eh, kan kalau bahasa Sunda sama kalau saya kan orang Jawa, Iya. kan beda penyebutannya dari A B C-nya aja. Kalau Iya. ibaratnya dijawain sama disundain kan beda Pak. Mungkin Betul. dijelasin kalau A tuh bacanya apa, B bacanya apa. Jadi kita membuat nyerna kayak pembacaannya itu lebih jelas gitu, Pak. Iya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kang Ihsanu. Nah, Kang Ihsanu pernah tinggal di Bogor kan?
Pernah, Pak. Nah, sebenarnya secara tidak langsung Kang Isan juga jadi orang Sunda. Karena apa? Pernah bermukim di Bogor yang namanya notabene Iya. Bogor itu adalah tanah Sunda. Seperti itu. Nah, kemudian tadi Kang Iksan itu memberikan kasus berupa penggunaan bahasa. Betul. Kalau di Sunda itu prinsipnya ini loh. Dalam bahasa Sunda itu apa yang ditulis itu yang dibaca. Jadi dalam bahasa Sunda sendiri, kalau A, misalnya Sunda ya Sunda dibacanya ya. Kadang kalau di Jawa itu, ketika eh misalnya apa ya? Padang bulan, padange kaya rino. Nah, misalnya kalau dalam bahasa Jawa, itu kan bener gak saya nulis lirik lagu Padang Bulan? Padang bulan, padange kaya rino, Kang Isan. Kalau di Jawa sendiri, Itu D-nya nggak pakai TH. nggak pakai D. Yang mana? Nggak pakai H. Nggak pakai H ya. Padang. Nah, Padang aja ya harusnya ya, mohon maaf. Padang. Ya, kayak tulisan Nah, daerah Padang. misalnya, oke, terima kasih Kang Iksan. Jadi misalnya, kalau dalam bahasa Jawa itu kan menyebut Padang dan Padangnya, kalau kita lihat baca secara jelas sesuai dengan yang tulisan, itu kan kalau dalam bahasa Indonesia kita pasti bacanya Padang Bulan, Padangnya Kayarina. Kalau di Jawa kan nyebutnya Padang Bulan, Padangnya Koyorino. Jadi A-nya ketika ada di posisi belakang itu jadi berubah jadi O. Kalau di Sunda sendiri, itu aturan pembacaannya itu sama seperti halnya aturan pembacaan yang ada di Indonesia. Apa yang ditulis itu yang dibaca Kang Isanu. Jadi kalau orang Sunda membaca tulisan ini, maka mereka akan membacanya Padang bulan, padangnya kaya Rina. Kayak gitu. Kalau di Jawa kan Padang bulan, padangnya koyorino. Gimana Kang Isanu? Dapat terjawab gak pertanyaannya? Iya, Pak. Terjawab, Pak. Oke, sejauh ini konsep Sunda Pitu dan Sunda Bukimin kita cukupkan ya, kita lanjut lagi. Oke, ini dia tentang Jawa Barat. Bentar, saya harus cek dulu. Jam saya harus sampai jam berapa? 19.40. Oke, bentar lagi. Nah, ketika bicara tentang Jawa Barat, sebenarnya Jawa Barat itu udah hanya mencakup satu budaya saja. Tapi ada tiga budaya yang menjadi identitas utama dari provinsi ini. Ada Sunda, ada Cirebon, ada Melayu Betawi. Ketiganya itu masih berkaitan satu sama lain tapi membentuk corak identitasnya masing-masing. Kalau Cirebon ini Jawareh, Jawa Sawareh. Jadi bahasa Cirebon sendiri itu biasanya eh apa ya? Secara penulisan, kosakatanya itu mengadopsi dari bahasa Jawa. Tapi secara pengucapannya itu sama seperti halnya orang Sunda. Misalnya kalau dalam bahasa Jawa, kan ini nih, kalau orang Jawa itu kan nyebutnya ini secara penyebutannya ono opo, itu ada apa artinya. Kalau orang Cirebon itu bilangnya anak apa. Jadi menggunakan sistem bacaannya sebagaimana orang Sunda. Sedangkan kalau orang Cirebon sendiri yang menggunakannya sistem bacaannya orang Sunda tapi kosakatanya diambil dari kosakata bahasa Jawa seperti itu. Kalau Melayu Betawi ya teman-teman sebagaimana yang didengar biasa misalnya kalau dulu suka nonton Bajai Bajuri kemudian apa lagi sih dulu anak sekolahan itu kan bercorak budaya Melayu Betawi ya. Bagaimana Melayu Betawi sendiri tidak hanya berkembang di Jakarta, tapi juga berkembang di Bekasi, berkembang di Depok, sebagian kecil Bogor, yang akhirnya Jawa Barat sebagai provinsi sendiri itu mencakup tiga budaya, Sunda, Melayu Betawi, dan Cirebon. Tapi kemudian disepakatilah dari tiga budaya ini yang mewakili atau merepresentasikan budaya Jawa Barat secara penuh itu adalah budaya Sunda. Seperti itu. Makanya kenapa teman-teman itu belajar bahasa Sunda di mata pelajaran yang ada di PKB. Coba nih ya. Nah, ini saya ada lagu, tapi kayaknya saya harus ini dulu. Sambil share ini, share sound. Share sound juga ya. Kalau kan gempa,
Oke, teman-teman sekalian ya, saya mau informasikan. Karena waktunya juga sudah habis 19.40, saya cukupkan dulu untuk pengenalan pertemuan pertama mata pelajaran bahasa Sunda ini. Semoga sedikitnya ada yang bisa teman-teman ambil dan juga pelajari. Dan sisanya, kalaupun misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan, nanti boleh kita diskusikan di pertemuan selanjutnya ataupun di kolom diskusi yang ada di LMS. Mohon maaf sebelumnya LMS-nya belum saya kelola dengan baik. Insya Allah saya usahakan pekan depan udah bisa teman-teman kelola. Dan terakhir, saya persilakan teman-teman mendengarkan. Ini adalah salah satu lagu berjudul Bahasa Sunda yang semoga sedikitnya nanti teman-teman kalau misalnya ada kosakata yang penasaran gitu, ini apa artinya bisa teman-teman tulis. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan yang tidak atau misalnya ada kosakata yang saya tuh paham ini gitu, tapi kok beda gitu ya sama kosakata yang saya ketahui, bisa teman-teman catat. Ada yang mau ditanyakan terakhir? Ada lagi yang mau ditanyakan terakhir? Bu Daryani ada yang mau ditanyakan? Maaf Pak, saya terlambat. Ada Gak acara apa-apa tadi. Bu, gak apa-apa. Nanti kelasnya itu masih bisa melihat atau nonton rekamannya ya setelah saya bagi kok. Oke, saya tutup. Kalau misalnya sudah tidak ada lagi pertanyaan, saya tutup kelasnya, saya cukupkan dan saya akhiri dengan lagu bahasa Sunda. Setelah itu dilanjutkan oleh Pak Egi Resta Fauzi untuk mata pelajaran seni budaya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Waalaikumsalam Rizal. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bahasa Sunda, bahasa Sunda, bahasa Indonesia.